Selamat menyaksikan sinetron babak baru yang diperankan oleh Daden dengan judul kalau nggak salah, iya, kalau nggak salah, yuhu, anybody home? Terima kasih buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelnya Madam Suki. Aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang Daden. Namanya sih bagus banget ya, Daden Miftahul Haq. Nah, jadi si Daden ini diberondong pertanyaan dengan Yang Mulia Hakim. Di situ Daden mulai kewalahan. Jadi bicaranya itu yang udah mulai gak karu-karuan, ya kan? Mungkin karena susunan skripnya itu kan dia sudah mempelajari pastinya ya. Tapi di mana dia itu kewalahan sendiri. Karena kebohongan-kebohongan itu pastinya akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Dan kemudian kebohongan-kebohongan itu harus dipikirkan dulu jawabannya. Bener nggak, Besti? Nah, ketahuan banget si Arman Hanis ini selaku PH atau orang yang dibayar tentunya oleh keluarga Desambo ini juga memotong begitu. Di situ Pak Hakim mengatakan tidak bisa dipotong. Jadi ini kan kesannya memang nggak sopan. Karena kan di dalam sidang itu kan ada aturan-aturan, ya kan Besti? Nah, jadi beda Susi, beda si Daden. Kalau si Susi itu ditanyain dengan Yang Mulia dengan jawaban yang saya tidak tahu, saya lupa, saya tidak tahu Yang Mulia, siap, saya tidak tahu. Nah, si Daden ini, kalau tidak salah, bla 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 bla, kalau tidak salah, bla 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 bla, kalau tidak salah. Nah, itulah. Jadi mari kita saksikan aja sinetron babak baru yang semakin kita itu diajak berenang yang di kedalaman begitu. Jadi kita doakan ya, semoga Yang Mulia Hakim ini juga mendapatkan kesehatan, amin, mudah-mudahan. Karena secara beliau ini dengan pertanyaan-pertanyaannya itu beliau itu dengan santainya tetapi kayak udah menjurus-jurus gitu. Jadi gimana dong? Kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan. Kalau tidak salah. Yang belum ngelihat videonya atau ngelihat sidangnya si Daden ini ya, ketika ditanyain sama Yang Mulia Hakim, mungkin kalian kelewatan karena kalian kerja, ya kan? Hidup itu kan nggak melulu kita harus ngikutin tragedi-tragedi yang sedang viral, ya kan? Meskipun kita terkepo-kepo, tetapi kan barangkali kalian belum mengikuti, jadi Madam Suki mau kasih tahu videonya sekarang ya. Let's check it out. Nikah sama siapa, dia bilang gitu. Nikah sama siapa juga, Lek, gitu ya. Kemudian saya jawab juga, karena saya tahu dulu dia pernah punya kekasih itu yang di saat itu saya belum tahu namanya siapa, yang di Jambi itu gitu kan, yang bidan itu, Lek, gitu kan. Enggak lah, dia sampaikan seperti itu. Udah enggak gitu kan. Terus dia sampaikan juga, makanya lah kau carikan aku cewek gitu kan yang betul. Terus seingat saya waktu itu juga saya bilang dikenalin kemarin nggak ada yang pas gitu, karena memang beberapa kali Yang Mulia sempat saya jodohkan juga dengan teman saya gitu, ada beberapa gitu. Terus kalian udah mendengarkan sendiri video tersebut di mana Daden mengatakan atau bercerita dengan Yang Mulia Hakim ya. Kalau tidak salah, nah
Jadi Madam Suki juga akan melihat supaya nggak salah gitu. Ya kalau si Daden bilang kalau nggak salah, Madam Suki mau ngintip ini pembicaraan si Daden ini kepada Yang Mulia Hakim supaya nggak salah, ya kan? Nah, jadi uh, Brigadir J atau Joshua mengatakan nikah sama siapa, Le? Ya kan? Nah, terus si Daden bilang ya sama si bidan itu yang di Jambi itu. Nah, udah enggak katanya Joshua. Terus maka carikan dong aku cewek, ya. Dan si Daden ini mengakui atau menceritakan di situ bahwa ia sempat mengenalkan si BJ ini atau Joshua ini kepada beberapa cewek. Terus gimana dong dengan si Vera, si cantik Vera? Di sini kita bingung nggak sih? Tetapi ya, kalau kita mau tarik benang merahnya, bukankah Joshua waktu itu mengatakan kepada Vera yang pembicaraan terakhir itu, dan itu diakui oleh Vera sendiri. Dan Vera mengatakan kepada Rosi, ya kan? Terus Vera mengatakan bahwa, Dek, cobalah kau buka hatimu untuk laki-laki lain. Jadi gimana dong ini, Besti? Apakah sebenarnya hubungan Vera dan Joshua ini memang nggak mesra gitu ya? Atau gimana sih selayaknya pacaran itu bagaimana? Atau pada saat itu mereka ini lagi ada riak-riak atau apa ya istilahnya itu ada hal-hal yang renggang begitu. Atau Joshua-nya ini karena terlalu sibuk jadinya hubungan mereka ini nggak bersemi. Nah ini loh, Madam Suki ini juga mau kasih tahu kalian ya. Kalian yang mempunyai relationship atau hubungan yang macam maksudnya nggak hangat-hangat gitu ya. Kalian harus membuat atau menyiram hubungan tersebut supaya hangat ya kan, supaya hubungan itu nggak dingin. Nah untuk itu Madam Suki kasih solusi. Kalian datang aja ke Madam Suki untuk nanyain seputaran hubungan kalian itu melalui kartu tarot ya di Madam Suki. Jadi caranya gimana? Caranya DM aja di Instagramnya Madam Suki. Atau kalian mesti lihat di kolom deskripsi. Karena masih banyak pertanyaan itu ya. Nah, atau kalian cukup melihat video ini kan ada nomornya yang selalu Madam Suki tampilkan ya. Tanya DM Madam Suki atau tanya melalui HP tersebut ya. Terus kemudian tanya seputaran rumah tangga, finansial, kesehatan. Kalau kalian mungkin bingung, aku ini bercerai apa enggak sih? Karena aku takut banget anak-anakku begini dan begitu. Segala sesuatu yang menjadi pertanyaan kita itu lebih baik ditanyakan kepada orang yang tepat. Jika tidak tepat, akhirnya akan menjadi pembicaraan di belakang kita. Kalian nggak mau kan? Oke, lanjut. Kalau nggak salah, Daden itu memang menceritakan seperti itu, ya kan? Terus kalau nggak salah, Vera ini pun pernah kan mengakui seperti itu. Jadi kita mau tahu aja yuk, si Daden ini waktu ngomongin tentang hal itu, apakah ini benar apa enggak gitu loh. Jangan-jangan kan begini, makanya gini, kenapa dalam sidang itu dibisukan? Nah, sebentar, Madam Suki kasih tahu dulu. Kenapa dalam sidang dibisukan? Karena kalau hal-hal penting diketahui oleh pihak yang tersangka, mereka bisa membuat framing. Apakah perkataan atau percakapan pengakuan Vera ini terhadap Rosi itu digunakan oleh Daden? Nah, ya kan? Sampai nggak kalian mikir seperti itu? Nah, jadi itu gunanya kalian yang nggak puas nih tentang kenapa sih, untuk apa sidang terbuka kalau toh dibisukan? Ini loh. Nah, apakah sekarang kita cari tahu ya energinya melalui energinya si Daden ya, kalau nggak salah nih Daden kan bilang seperti itu pengakuannya. Terus apakah Joshua itu pernah mengatakan hal seperti itu? Kenapa? Karena Joshua orangnya sudah meninggal, ya nggak mungkin lah dia itu mengatakan, salah Daden, aku nggak pernah ngomong gitu. Joshua nggak akan pernah membela dirinya, karena tubuhnya sudah terkubur, sudah hancur dengan tanah. Ya, apakah Daden ini benar atau tidak? Kalau benar, energinya positif, oke? Di sini ada Six of Pentacles, sebentar. Di sini ada Seven of Swords, sebentar. Dan kartu yang terakhir, di sini ada
Six of Wands. Bagaimana telling story-nya? Mbak Suki akan kasih tahu. Tapi sebelumnya, kalian bantu untuk share, like, dan subscribe bila yang belum. Oke, inilah telling story-nya. Di sini ada Six of Pentacles. Arti dari kartu ini adalah imbalan yang sesuai. Lagi-lagi apa? Money talk. Oke, the power of the money. Ya, you can imagine ya apa itu yang dimaksud sama Madam Suki. Di sini ada Seven of Swords. Artinya adalah kejahatan atau maksud tidak baik yang tersembunyi. Dan di sini ada Six of Wands, artinya kesuksesan atau keberhasilan. You know what I mean? Jadi, makanya kenapa sidang itu dibisukan? Karena tidak mau memberikan kesempatan kepada orang-orang di pihak tersangka akan membuat framing. Conclusion atau kesimpulan dari kartu ini adalah apakah Daden itu berbohong ketika dia mengatakan seperti itu? Kalau nggak salah, Joshua pernah mengatakan seperti ini. Nah, hati-hati dengan kata-kata kalau tidak salah atau jangan-jangan. Nah, itu masih meraba sayang, meraba-raba ya. Nah, jadi di sini menurut intuisinya Madam Suki, ada skrip yang sudah dibaca oleh Daden. Kalau tidak salah, kamu harus bicara seperti ini. Menurut intuisi atau prediksi dari Madam Suki, Joshua memang mungkin pernah galau. Namanya galau. Apalagi Daden mengatakan di situ bahwa kamu pernah bosan nggak sih dengan pekerjaan ini? Dia merasa bosan, dia merasa galau, dia merasa bahwa aduh, aku udah nggak nyaman lagi nih di tempat kerja ini. Something happen. Misteri. Masih ada sebuah misteri di sini. Oke. Kemudian si Daden mengatakan nikah aja dengan siapa. Kalau Madam Suki bilang sih itu wajar-wajar aja kok. Kalau kita aja nih lagi bosan kerja di rumah Tuan Amir misalkan, ya kan? Madam Suki cewek lagi nginem di sana, terus udah gitu aku bosan. Temanku si Paijo mengatakan, aduh aku bosan nih, kamu pernah nggak sih bosan dalam pekerjaan ini? Ya udah makanya kamu itu nikah aja. Kalau Madam Suki masih sendiri, pastinya Paijo ngomong kayak gitu tuh wajar. Makanya nikah aja. Dengan siapa? Karena aku mungkin lagi gimana ya, lagi ada masalah dengan partner aku, ya kan? Itu wajar-wajar aja sih. Pada saat itu, Joshua ini kan kondisinya lagi galon, alias galau. Orang kalau galau itu ya asalnya aja gitu. Nah, kalau melihat conclusion dari sini ya, sepertinya memang sudah ada skrip karena melihat dari contekan si Vera yang dikatakan kepada Rosie, kemudian bagaimana sehingga dimunculkanlah pikiran kita ini digiring sama tukang skripnya ya, tukang skenario-nya, sehingga kita akan berpikir, oh ternyata Joshua itu seperti itu ya orangnya ya, udah punya pacar, terus sok-sokan dia itu mencari perempuan lain, terus kemudian Daden itu kan menawarkan. Nah, hati-hati karena di Six of Wands ini benar-benar ngasih tahu di sini bahwa di sini ada pekerjaan yang akan berhasil. Apa? Ada kesuksesan yang menunggu. Kesuksesan siapa? Ya, kesuksesan dari orang yang berada di pihaknya Daden. Bukannya Daden ini adalah orang atau ajudan kesayangannya dari Ferdy Sambo, ya kan? Kita intip lagi ya. Oh no! Well, begitu aja. Send love and light. Salam Jaya.